teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sandra Bella di Nirvana Live IG Talk bersama I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Siapakah itu? Semua orang panggil beliau itu namanya Ade Rai. Aku panggilnya Mas Ade Rai. Nah, 94 Mas Ade meraih juara nasionalnya yang pertama. Tahun 95 Mas Ade lulus Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Tahun 96 Mas Ade meraih kejuaraan paling bergengsi di Musclemania World Professional dari berat ringan hingga overall. Nah, sekarang tahun 97 Mas Ade juga meraih juara utama dan menyerahkan medali emas untuk Indonesia di multi event SEA Games. Tahun 98-nya Mas Ade mewakili Indonesia juga di Mr. Pro Classic dan ajang binaraga internasional hingga tahun 2000. Di tahun yang sama Mas Ade juga meraih 2 gelar juara dunia Super Body profesional dan Musclemania profesional, dan semua itu drug free. This is awesome. Gue sampai lemes baca kejuaraan Mas Ade. Oke guys, karya Mas Ade gak cuma sampai di situ aja. Dengan kecintaannya pada dunia fitness, Mas Ade membangun Rai Fitness yang saat ini udah ada 12 cabang di seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2006 Mas Ade membangun Rai Institute dan salah satu anak didiknya adalah saya. Jadi kebanggaan sekali jadi anak didiknya Mas Ade. Mas Ade gak pernah pelit-pelit sama ilmu. Mas Ade gak pernah menghalangi apapun buat kita selalu belajar. Mas Ade juga selalu ngebenerin mindsetnya kita, dan juga bisa bahas apa aja sama Mas Ade. Thank you banget Mas Ade. Nah, Mas Ade juga aktif di Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan Narkotika BNP, UNICEF, dan sekarang juga Mas Ade jadi ambasador BPJS Kesehatan di Indonesia. Nah, itu keren banget kan. Nah, kali ini aku ngundang Mas Ade, bagaimana kita bisa bertahan dan tetap sukses dalam pandemi corona ini. Terutama ya buat teman-teman kita semua. Oke, kita saksikan aja. Halo Mbak Sandra, apa kabar? Selamat pagi, aku baik Mas. Mas Ade Ya, syukur. di Bali, Jakarta, Bandung, bagian mana? Saya di Bandung, ya. Oke. So, Mas Ade, Ya, Mas ya. Ade kemarin tuh kan tanggal 6 abis ulang tahun ya, yang keemasan. Oke, Mas Kemasan. Ade ya. Sekarang udah Ya, berapa, Mas? sudah 5 dekade. Keren banget. Mas, itu tuh wrinkle-nya nggak banyak-banyak amat, itu pakai apa, Mas? Itu jangan-jangan pakai putih telur juga dipakai buat masker juga. Rahasianya apa? Supaya tetap strong dan muda. Ya, salah satunya, tapi pakainya dari dalam, dari mulut. Gitu. Jadi proteinnya dari dalam ya. Oke teman-teman, kali ini Betul. aku undang Mas Ade itu buat nanya bagaimana cara kita bertahan dan tetap sukses walaupun saat pandemi corona. Terutama buat aku sama teman-teman nih Mas, ada yang masih jadi pegawai, ada yang self-employed, ada juga yang buka Betul. usaha dalam bidang kesehatan dan fitness. Everything is changing Betul. now, dari mulai lifestyle, dari mulai mindset, terus dari mulai financial juga Mas. Kantong udah makin menipis, yes. Iya, Gara-gara betul. banyak yang diputus, game tutup. So, tapi aku percaya everything is about mindset, everything is about strategy, everything is about mental health. Jadi kira-kira menurut iya. Mas Ade gimana nih? Oke, baik. Sebelum saya jawab, boleh saya tutup pintu dulu sebentar ya, Mbak ya? Boleh banget. Sebentar. Bentar ya, teman-teman. Ya. Kebuka, bentar. Teman-teman semuanya. Mas Bayu, Mas Indra, ada yang say hi. Halo teman-teman semuanya. Dari Lampung, selamat pagi. Mas, ada yang dari Perth juga. Ada yang dari Australia, ada yang dari Jakarta, ada yang Banyak dari ya. Lampung. Ya, teman-teman semuanya pada datang. Ya, teman-temannya Mbak Sandra semua ya. Mas Ade lah, fans-fansnya Mas Ade. Oke, gimana Mas Ade? Ya, jadi memang sekali lagi kalau apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Itu dulu satu ya. Artinya kalau kita mau berfokusnya mau sibuk menganalisa sebuah kesakitan dengan berharap ingin mendapatkan kesehatan, ya mungkin kalau menurut saya strateginya bisa jadi akan tumpul di sana kan gitu ya.
Kalau istilahnya orang bilang ingin, istilahnya yang kita harapkan itu sibuk menganalisa kemiskinan, ingin mendapatkan kekayaan, ya. Sibuk menganalisa kekalahan, ingin mendapatkan kemenangan. Saya rasa fokus aja lebih kepada kalau ada istilahnya yang namanya swadaya, itu artinya self study. Jadi kualitas pertanyaan pada diri kita itu sebenarnya yang paling utama, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Bukan pertanyaan-pertanyaan mengarahkan kita pada apa yang tidak mau. Yang kita tidak mau sakit. Yang kita mau adalah sehat. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat saya sehat. Makanya kenapa di sini infeksi versus immune system atau immune health gitu kan. Jadi infeksinya sendiri versus dalam hal ini melawannya, yaitu adalah siapa yang bisa melawannya, yaitu adalah tubuh kita sendiri, ya. Makanya kenapa saya selalu katakan bahwa tubuh manusia itu memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa. Kalau membuat satu penyederhanaan itu, tubuh itu bisa membuat obat bagi dirinya, tapi juga bisa membuat racun bagi dirinya. Nah, yang menjadi tantangan memang strategi yang dilakukan oleh bukan cuma Indonesia ya, tapi dunia ya. Nanti teman-teman juga yang di Perth juga tadi atau di mana juga pasti akan sedikit bingung ya ketika kita melihat memang ada sebuah kecenderungan ketika sekarang ini. Pertama yang terjadi adalah kalau bisa dikatakan adalah sebuah ketakutan dan kecemasan ya. Kalau berita pada dasarnya memang secara alamnya itu kan memang pada dasarnya konflik ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi berita itu akan menjadi lebih menarik pada saat ada sebuah konflik. Berita menjadi kurang menarik ketika tidak ada konflik, kan begitu ya. Cuma masalahnya adalah secara definisi kalau kita berbicara sehat itu adalah pertemanan hati. Sedangkan sakit adalah perlawanan hati. Maksudnya apa sakit perlawanan hati? Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah pressure atau stres. Kalau stres itu secara fisikalitas dalam arti kita membuat stres di otot kita gitu ya. Pada saat itu otot kita terjadi breaking down dan dia akan memulihkan menjadi lebih kuat. Tapi kalau stres itu dalam arti emosional, itu problemnya itu jadi berat gitu. Karena nanti akan berpengaruh kepada immune system kita gitu. Nah, jadi tantangannya kembali lagi teman-teman sekalian adalah ketika memang sebuah berita itu terlepas daripada berita itu memang mungkin sesuai fakta, mungkin positif, mungkin baik adanya dan sebagainya gitu ya. Ada satu itikatnya ceritanya baik, hanya ingin menginformasikan yang terjadi gitu ya. Tapi selalu yang being delivered itu selalu adalah pelemahan hati, terutama dalam situasi sekarang ini. Makanya kenapa akhirnya fear atau kalau di Indonesia itu namanya takut dan cemas, itu akhirnya menjadi nomor satu terjadinya yang namanya sabotase dalam upaya kita. Padahal hari ini dibutuhkan sehat. Jadi satu, adanya fear dan cemas itu tadi. Nomor dua, yaitu masuk lagi kepada ada yang namanya social isolasi yang dilakukan oleh kita ya. Terlepas daripada apapun, nanti ini saya akan jelaskan ke Mbak Sandra dan juga teman-teman sekalian. Sebenarnya bukan dalam arti untuk kita bilang setuju atau tidak setuju, baik atau tidak gitu ya. Tapi lebih kepada hanya lebih kepada kita belajar kerangka cara berpikirnya untuk melihat aja gitu sehingga Paham nanti dulu seperti iya Mas paham Adi. dulu betul. Jadi pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Makanya kita perlu tahu karena ketika kita tidak punya kepedulian atau yang dikenal kalau bahasa Inggrisnya namanya ignorance, ketika kita begitu tidak pedulinya dengan masalah kesehatan, pada saat itulah pasti kita akan memiliki sebuah kecenderungan untuk menyerahkan aja semuanya kepada orang lain. Nah, hal inilah yang makanya kenapa yang mungkin justru akhirnya nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain ya untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan atau apapun ya sesuai dengan yang istilahnya yang ya rakyatnya juga nggak peduli kok sama sehat, ya udah serahin aja sama kami, nanti kami tentuin aja saya mau gini, saya mau begitu dan sebagainya. Nah, disitulah yang saya katakan sebenarnya bagi orang yang paham tentang sehat, situasi hari ini adalah ibarat sebuah pelemahan hati yang mungkin secara apa ya kalau kita ngomonginnya dalam tanda kutip itu kayak ada sebuah perasaan terjajah gitu oleh sebuah keyakinan deterministik 100% bahwa ibarat ulah perilaku kita itu udah nggak ada manfaatnya sekali karena ini ada sebuah benda asing yang hadir, yang datang gitu dan kita tidak bisa berkutik apa-apa dan semua orang
seolah-olah ada kesan itu ya, semua orang itu akan mati karenanya gitu. Nah, hal itu jadi akhirnya semua orang jadi harus melalui go through ini. Nah, pada kenyataannya sebenarnya tidak sesederhana itu, makanya kenapa saya mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi cara pandangnya yang secara overall dulu, tapi nanti teman-teman putusin sendiri ya. Jadi nomor satu ada fear, nomor dua ada social isolasi. Nah, sosial isolasi itu tantangannya terlepas daripada kebermanfaatannya dan sebagainya, silakan saja. Tapi tantangannya daripada sosial isolasi adalah manusia adalah makhluk sosial. Salah satu requirement-nya atau persyaratannya itu kan adalah berinteraksi. Itu dari zaman dulu sampai sekarang semuanya tahu. Dan berdasarkan sebuah penelitian, teman-teman tahu ya, kita berbicara rokok, kita berbicara kalori yang berlebihan dari gula kebanyakan ya, atau dari lemak yang buruk. Lalu yang ketiga misalnya mungkin bisa jadi karena dari alkohol ya, itu bisa memperpendek usia manusia misalnya gitu ya. Tapi tiga faktor ini semuanya kalah ketika manusia itu ditaruh di isolasi. Yaitu adalah suruh diam di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak usah ketemu sama teman-teman, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh apa. Nah, yang nomor 4 ini justru adalah yang paling berbahaya, paling letal ketika seseorang ingin meningkatkan imun sistemnya. Yang terjadi justru yang nomor 4 itulah yang membuat seseorang itu imun sistemnya akan jauh lebih drop dibandingkan dengan rokok, dibandingkan dengan alkohol, bahkan dibandingkan dengan gula sekalipun. Tapi uniknya memang ketika orang juga diisolasi juga, biasanya mereka justru menerapkan tiga itu juga ke dalam dirinya ya. Lari ke rokok, lari ke alkohol, atau lari ke makanan. Kan begitu kan? Jadi benar-benar ironis sebenarnya ketika terjadi hal tersebut ya. Nah, jadi bisa bayangkan kembali lagi fear, lalu isolasi yang akhirnya mempengaruhi kualitas pola perilaku manusianya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau cuma disuruh rumah seminggu, senang, happy ya, nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain. Suruh 2 minggu, ya mungkin sedikit less happy, tapi masih happy. Lalu masuk ke 3 minggu, happy-nya udah mulai hilang, udah mulai agak bingung-bingung sedikit gitu. Kemarin di Jakarta malah ada ini Mas yang janjian, semuanya pakai baju putih ya, dia nongkrong di Monas foto-foto sama piknik. Iya, iya. Nah, jadi yang keempatnya yaitu adalah yang saya rasa tadi ke satu adalah kembali lagi fear, social isolasi akhirnya berpengaruh kepada itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah yang namanya ya, kalau kita mungkin anggap aja kita sebut namanya social, yang kita sebut namanya ekonomi unemployment itu sendiri ya. Jadi pelemahan ekonomi lah mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi pelemahan ekonomi seperti yang tadi, iya, yang Mbak Sandra bilang. Jadi gara-gara sosial isolasi itu akhirnya terjadilah pelemahan ekonomi itu. Jadi ibaratnya mulai dari orang-orang jadi nggak bisa kerja, tidak bisa berpenghasilan, ya. Ada yang dirumahkan, ada juga yang dipecat dari pekerjaan. Jadi banyak sebuah ketidakpastian. Juga jadi tempat 85% itu kan memang dari turis ya. Jadi itu memang. Iya betul. Apalagi pariwisata, tepat sekali. Jadi kalau kita berbicara ya mungkin kalau dari hotel-hotel dan sebagainya, mungkin kalau kebetulan saya sama Mbak Sandra kita juga istilahnya banyak waktu ya, terutama di daerah seperti misalnya kayak di Bali gitu ya. Itu kan benar-benar pariwisata menjadi salah satu nadinya daripada nadi dari kehidupan di daerah tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan teman-teman sekalian, situasi itu akhirnya membuat masuk ke dalam poin selanjutnya, akhirnya yang terjadi yang namanya depresi, atau mungkin ada orang yang jadi akhirnya jadi susah tidur gitu, atau ada orang yang juga yang namanya anxiety gitu ya. Nah, jadi ini yang kalau orang bilang sebut bisa namanya stres, bisa sebut namanya anger, bisa sebut yang namanya apalagi ya, macam-macam lah ya, gitu ya. Kecewa, marah dan sebagainya. Betul sekali. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, mulai dari fear hadir, lalu ada social isolasi hadir. Akhirnya mempengaruhi pola perilaku kita karena kita semua adanya di rumah. Dan yang keempat itu yaitu adalah tadi yang namanya secara sosial ekonominya melemah, pengeluarannya bertambah terus, tapi pemasukan tidak ada sama sekali gitu. Di satu sisi kita dipaksakan untuk harus tidak boleh berbuat apa-apa,
di sisi lain memang juga tidak ada konsekuensinya juga. Misalnya, misalnya kalau kayak di negara maju itu kan bagi yang punya usaha tapi tidak bisa buka, berarti negaranya memberikan berupa subsidi dan sebagainya, atau misalnya ada satu keringanan dalam menjalankan kewajibannya ya, misalnya akhirnya bisa ditunda kayak kewajiban hutang usaha, cicilan ya pribadi dan sebagainya, itu bisa di ini. Tapi itu juga nggak memungkinkan juga kalau kayak kita di Indonesia, karena itu nanti akan mempengaruhi banknya, nanti banknya yang kolaps kan kayak gitu juga. Jadi serba saling Nggak bisa berpengaruh dibanding ya. juga, karena kan situasi Indonesia sama negara-negara lain berbeda. Penduduk Indonesia ada berapa tuh? 27 juta bukan, ya kan? Lebih banget. Dan sedangkan di luar negeri mereka cuma ada berapa belas ini aja. Jadi nggak bisa dibandingin juga kalau seandainya kita negara harus kasih semuanya untuk rakyat Indonesia, Justru ya itu, bangkrut ya juga. justru, Jadi nggak bisa betul, di-compare sama hal itu. ya justru itu maksud saya, artinya kita tidak punya kemampuan untuk itu gitu ya. Karena kalau kita mau bilang membandingkan, kita pun juga sebenarnya bisa membandingkan dengan yang paling mudah aja, paling gampang, yaitu adalah pola perilaku masyarakatnya, warna kulit, genetics, matahari, exposure gitu. Itu aja udah beda. Dan kita di Indonesia itu nggak kenal ada yang namanya musim flu, itu tuh nggak ada sebenarnya gitu. Yang ada di sini musim gundu, musim kelereng, musim duren gitu, itu ada ya. Nah, jadi kita sekarang ini ibaratnya harus ikutan gitu untuk dalam situasi di mana kita ini katanya ada musim mendadak, tiba-tiba ada musim flu setelah beratus tahun atau ribuan tahun ada di Indonesia ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, karena ada sosial media, karena kita well connected sekarang. Kalau dulu nggak connected mungkin nggak terpolusi gitu, tapi yang ada sekarang kita terpolusi. Nah, dari situ akhirnya yang terjadi adalah kembali lagi seperti saya katakan tadi, pola perilakunya. Mulai dari pola perilakunya jadi akhirnya nggak semangat olahraga, jadi nggak semangat ini, justru malah larinya, teman-teman tahu ya, kayak form of escaping itu banyak sekali. Bisa ke makanan ya, bisa kemana lagi teman-teman, bisa ke minuman. Lalu bisa kemana lagi, bisa juga ke misalnya drugs ya, drugs dalam arti penyalahgunaan obat atau memang lari ke obat, seperti misalnya anti anxiety, anti insomnia, obat tidur, atau misalnya antidepresan gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi penyalahgunaan obat sih sebenarnya Dan tepatnya. itu mempengaruhi lingkungan juga, yang kalau orang tuanya stres, kita stres, punya anak dapat PR juga dari rumah, anaknya juga Betul. jadi karena orang tuanya stres. Jadi itu penting banget. Iya, situasi itulah jadi satu sama lain saling terkait gitu. Iya. Nah, dari situ akhirnya makanya kenapa otomatis kualitas kesehatannya kita akhirnya otomatis menjadi turun. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini, satu fear, satu social isolasi, lalu habis itu terjadi yang namanya unemployment. Dari unemployment itu akhirnya berpengaruh kepada depres dan sebagainya, dan itu yang akan mempengaruhi ke pola perilakunya kita. Yang tadi form of escaping-nya, dan terakhirnya yaitu adalah either sakit atau mati. Nah, problemnya ketika terakhir sakit dan mati, itu akan dijadikan sebagai materi, elemen, atau kalau bisa disebut tadi aspek nomor satu, yaitu fear tadi. Nah, jadi matinya justru sebenarnya karena faktor 4 ini. Tapi ketika dia mati, akan dijadikan sebagai materi untuk bilang bahwa toh kan benar kan, ketakutan dan kecemasan itu benar adanya. Gitu. Jadi itu akhirnya menjadi sebuah cycle of depression itu tadi ya, atau cycle of disease itu yang terjadi hari ini. Nah, itu yang sebenarnya mungkin kalau yang mau saya sampaikan bukan tujuannya jadi akhirnya teman-teman jadi mendengarkan ini jadi tambah lemah lagi hatinya gitu ya. Tapi mungkin hanya lebih kepada kita punya sebuah fondasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah teman-teman juga harus mulai cerdas terhadap kesehatan. Kita semua harus membuka diri untuk bisa melihat sebenarnya iya ya, ternyata policy inilah yang sebenarnya sesuatu yang kita boleh ibaratnya evaluasi kembali gitu. Karena pada kenyataannya kalau seandainya peperangan kita ini hanya sibuk untuk tidak terjangkit, tapi kenyataannya angka ibaratnya kalau istilahnya ada namanya rate of spreading-nya itu memang tinggi dan besar gitu. Bahkan bisa sampai 50% juga jangan kena. Bahkan hampir sebagian besar yang kena pun tidak memiliki simptom sebenarnya. Cuma uniknya dari dunia medis itu kan sebenarnya dunia medis itu fokusnya itu adalah menekan simptom, gejala gitu. Tapi unik yang terjadi dari
kondisi penyakit infeksi hari ini mayoritas tidak memiliki gejala gitu. Tapi itu justru malah dijadikan juga sebagai sebuah materi untuk dijadikan sebagai materi kecemasan tadi gitu. Jadi unik lah gitu. Jadi kayak double standard sebenarnya. Tapi di sisi lain seperti yang mau saya sampaikan adalah kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita paham tentang hal ini, sebenarnya ini yang mau saya sampaikan, ini poinnya ya. Karena kalau cuma tadi dengernya segitu aja, nanti terakhirnya saya hanya akan ikut menambah stres aja kepada teman-teman. Ya, tadi kaosnya Mas, sekarang itu yang musik bener ya? Iya. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah seperti ini. If you aware that you are crazy, that means you're not crazy. Dengerin ya, paham ya? Ulangin Mas. If you aware that you are crazy, that means you're not crazy. Kenapa? Karena crazy itu akhirnya menjadi objek. Nah, sedangkan kita akhirnya menjadi subjek. Kalau subjek dan objek itu pasti berbeda. Jadi apa yang kita lihat itu pasti bukan kita. Nah, masalahnya sama orang yang gila. Orang gila itu, dia nggak aware kalau dia crazy. Sehingga dia jalanin aja itu. Akhirnya orang lain yang melihat dia bilang, ini orang gila ya, ini apa gitu ya. Orang gila tuh nggak pernah sadar kalau dia gila. Tapi kalau dia sadar, dia bilang, aduh gue gila banget nih ya kemarin. Aduh Mbak Sandra, kemarin saya tuh ngelakuin ini, aduh gila banget. Ya gitu ya. Orang bilang aku gila, gimana dong? Tapi aku nggak ngerasa gila. Iya, berarti udah ada tanda-tanda. Nah, jadi maksudnya, nah jadi sebenarnya hanya butuh sebuah kesadaran untuk bilang ketika kita jadikan gila sebagai sebuah objek dan akhirnya kita menjadi subjek, pada saat itulah terjadi yang namanya ibaratnya perbedaan itu. Karena saya yang melihat, gila adalah yang saya lihat. Jadi saya as a seer, sedangkan gila as a seen. Nah, jadi kalau saya yang melihat gila, berarti saya bukan gila. Contoh misalnya kayak saya bilang, Mbak Sandra ngelihat bolpen. Bolpennya dilihat sama Mbak Sandra. Berarti Mbak Sandra yang melihat bolpen, bukan bolpen yang melihat Mbak. Mbak adalah subjek, bolpen adalah objek. Maka pada saat itu Mbak bilang, saya bukan bolpen. Kan begitu kan, bolpennya ada di sini. Sayanya adalah yang melihat bolpen. Nah, itu satu poinnya. Poin yang kedua yang tadi saya katakan, yang sadar itu adalah saya melihat bolpen. Jadi bukan bolpen yang melihat saya. Jadi yang sadar saya, bukan bolpennya gitu. Nah, itu menunjukkan lagi sesuatu yang ini. Ketiga, yaitu adalah ketika saya melihat sesuatu, saya bisa melihat bolpen, saya bisa melihat pensil, saya bisa melihat yang lainnya. Berarti saya tetap menjadi subjek, sedangkan objeknya itu adalah bisa berbeda-beda. Sayanya tetap sama. Nah, kembali lagi saya langsung masuk aja karena ini waktunya terbatas. Nanti orang bilang, ini Mas Ade ngomong apa sih gitu. Nah, jadi saya lanjutkan lagi kalimatnya teman-teman sekalian. If we aware that we are crazy, that mean we are not crazy. Karena crazy adalah objek. Nah, sekarang saya ganti kata crazy-nya teman-teman dengan menjadi apa? Menjadi stress, menjadi fear, menjadi worries. Ya, ke semua tadi. Stimulate my brain. Oke. Ya, jadi ketika kita melihat itu sebagai sebuah ketakutan, sebagai sebuah kecemasan, sebagai sebuah ketidakpastian dan sebagainya, if you aware that you are stressed, that means you're not stressed. Nah, yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah kita kan sering ngomong, kita takut, cemas, dan sebagainya. Selama kita masih sadar kalau memang ada sebuah ketakutan, selama kita sadar masih ada sebuah kecemasan, selama kita sadar ibarat ada sebuah kekhawatiran, sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya still good news gitu. Kenapa? Karena kita masih ngeh gitu. Nah, ketika kita masih ngeh dan melihat stres ini sebagai sebuah objek, dan kitanya adalah orang yang melihat stres tersebut, nah pada saat itu kita bisa bilang, berarti saya tidak stres, saya bukanlah si bolpen ini, saya bukanlah si gila ini, dan saya bukanlah stres ini. Berarti kesimpulan apa teman-teman? Kesimpulan berarti saya bisa memilih yang lain. Nah, kalau seandainya ada takut, berarti kan ada berani. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman bisa milih mau yang mana sebenarnya gitu ya. Makanya kenapa ada istilah kalau orang bilang sebuah event itu kalau plus respon sama dengan itu adalah outcome. Nah, outcome itu hanya akan terjadi tergantung daripada respon mana yang ingin kita mau pilih.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat apa bedanya yang namanya responsif dengan yang namanya reaktif, kalau reaktif itu begitu ada ya udah langsung bereaksi aja tanpa mikir. Nah, ini makanya kenapa saya ajak teman-teman untuk berpikir tuh dalam arti bahwa dalam situasi kondisi ini kita coba mundur sejenak, tarik nafas sejenak untuk kita lihat benar gak sih langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Kalaupun juga ada yang tidak bisa kita lakukan, ya udah kita lakukan buat diri sendiri. Makanya kenapa di sini sebenarnya mau saya sampaikan sama teman-teman, kembali lagi ya, kalau kita berbicara politik dunia, berbicara policy dunia, nanti apalagi akhirnya kan kita cuma ikut aja dengan apa yang ada di dunia, tapi yang sesungguhnya yang bisa kita tetap pegang itu adalah ulah perilaku saya sendiri. Kalau ulah perilaku dunia, saya nggak bisa handle, gitu kan? Karena itu di luar kuasa kita, gitu. Kebijakan keputusan aja kita nggak bisa handle juga, karena itu tergantung dari kebijakan keputusan yang merupakan, ya kembali lagi tadi saya katakan, yang jadi tantangan di dunia sekarang ini kadang-kadang mereka mengambil satu keputusan based on science of disease. Tapi sainsnya bukan is a method science, tapi mostly is a consensus science. Nah, jadi ini yang makanya menjadi tantangan gitu. Kenapa? Karena kembali lagi banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membuat kita sehat dan selamat dan tidak mati. Tapi kita memutuskan untuk mengambil langkah yang seperti ini yang pada kenyataannya justru akan meningkatkan jumlah kesakitan dan kematian, yang nanti kesakitan dan kematian itu justru dijadikan materi untuk menyebarkan yang namanya ketakutan dan kecemasan itu sendiri gitu. Jadi bisa bayangkan gitu. Nah, makanya kenapa seperti saya katakan di sini memang masa-masa di mana orang yang paham tentang sehat itu lama-lama bisa jadi stres, terakhirnya ikutan sakit gitu ya. Iya, tapi di sisi lain bagi orang yang tidak paham, dia akan istilahnya memutuskan saja untuk bilang bahwa ya udahlah sesuai dengan konvensional metode yang disebut dengan namanya model pendekatan pasif dalam urusan medis, yaitu adalah apa? Bahwa ibaratnya kalau bahasa Indonesia zaman dulu, kalau mau sehat ya rajin makan obat gitu ya. Jadi kalau sampai nanti obatnya nggak mempan ya kita tungguin nanti biar ada obat lagi yang lain mungkin yang lebih mempan ya gitu ya. Atau misalnya ibaratnya pola perilaku menjadi nggak berperan di sini karena apapun yang kamu lakukan tetap aja penyakitnya jauh lebih hebat kan gitu ya. Nah jadi pendekatan pasif, model pasif dalam urusan penyakit ini saya rasa sebenarnya itu yang kita udah harus rubah ya dengan kondisi sekarang hari ini gitu ya. Yaitu adalah teman-teman bisa lihat sendiri pola perilaku masyarakat sekarang yang sebenarnya sudah banyak yang berubah. Orang mulai paham tentang pola perilaku makan, orang mulai paham tentang pola perilaku gerak, orang paham tentang pola perilaku berpikir ya, kayak misalnya sekarang ini juga kayak orang melakukan, kayak kita berbicara misalnya kenapa banyak orang melakukan aktivitas misalnya meditasi gitu ya, melakukan aktivitas aspek dari fisikalitas daripada yoga misalnya asana gitu ya, melakukan manfaat daripada bukan sekedar menari saja gitu, tapi ibaratnya kebermanfaatan daripada melakukan aktivitas gerak, kombinasi cardiovascular exercise, latihan pengencangan otot dan sebagainya, itu yang semua nanti akan berhubungan dengan immune system kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 3 kategori yang saya coba buat yang simple sederhana. Apa yang membuat seseorang sakit dan apa yang membuat seseorang lemah. Yang kesatu yang disebut dengan namanya nutritional atau chemical aspect. Yang kedua yang disebut dengan namanya physical aspect, bicara movement. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan namanya emotional aspect. Nah, kalau kita berbicara yang namanya nutritional atau chemical movement, chemical aspect, itu di situ kembali lagi semakin kita punya kesadaran untuk memberikan bensin atau makanan kepada tubuh kita dengan paham tentang nutrisi yang baik, maka itu akan mengarahkan kita pada sehat. Begitupun juga nanti kita akan berbicara berbagai hal kalau ngomongin soal makanan sehat, bicara tentang nutrition strategi, lalu mungkin ada supplementation, ada apa, itu semua mengarahkan kita pada sesuatu yang sehat. Kebalikannya di bawah ketika kita ignorance terhadap pola perilaku kita dalam hal chemical and nutrition ini, akhirnya kebanyakan dari kita, makanya kenapa 85% daripada orang yang sakit itu disebabkan karena
ibaratnya mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Paham ya teman-teman ya? You are Jadi right. sakitnya kalau kita berbicara bisa jadi karena ngobat, misalnya orang narkoba atau penyalahgunaan obat atau salah makan obat. Bisa jadi karena toxicity ya, atau racun. Nah, racun toksik itu bisa macam-macam kalau teman-teman tahu kan ya. Itu kalau nggak salah ada 7 jenis racun ya, termasuk juga elektromagnetik juga ya, termasuk banyak hal ya, termasuk juga mungkin mulai dari polluted water, polluted air, polluted food ya, itu kan itu nanti masuknya ke sana. Nah, itu kalau kita berbicara di aspek yang namanya nutritional atau yang namanya chemical aspek tadi. Nah, aspek yang kedua kalau kita berbicara movement, nah kebanyakan dari kita memang tidak melakukan aktivitas olahraga. Nah, pada saat itulah makanya kenapa badannya semakin hari kan akan semakin lemah. Kebalikannya orang yang melakukan aktivitas olahraga, mulai berbicara nama asal gerak, movement namanya. Lalu kalau teman-teman yang senang melakukan aktivitas senam gitu ya, itu berbicara yang namanya posture ya gitu. Nah, kalau lebih lanjut lagi, kadang-kadang ya udah masuk ke dalam expert yang bisa membantu kita untuk bisa punya posture yang lebih baik gitu ya. Itu udah spesifik kemana-mana, bisa asana, aspek fisikalitas yoga, bisa pilates misalnya kadang-kadang berbicara posture. Chiropractic bicara postur, juga banyak hal-hal lain yang hubungannya dengan bagaimana supaya postur manusianya itu bisa mengarahkan dia kepada kesehatan. Nah, kebalikannya ketika kita diam di rumah, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Karena aspek chemical tadi, ketika resistensi insulin ya, yang menyebabkan akhirnya problem seperti misalnya heart attack, hipertensi, diabetes, itu salah satu berbagai penyebab kematian. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman tahu, nanti yang disalahkan kan ntar crossfit-nya lah yang salah, ntar yang salah durannya, yang salah sop kaki kambing gitu ya. Itu jadi seperti itu gitu. Jadi saya rasa sebenarnya teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Jadi ada faktor daripada mulut kita, apa yang kita masukkan, ada faktor daripada gerak kita, dan yang terakhir yang disebut namanya mental health, yaitu dari faktor emosional. Ketika kita memang dibombardir oleh yang namanya fear, anger, uncertainty, dan sebagainya, kebalikannya ketika kita dekat dengan yang namanya peace, joy, apalagi lah, ya, bliss, atau whatever yang teman-teman bisa ini. Nah, kita kalau melihat dari rangka 3 itu, kita bisa lihat mana yang akan mengarahkan kita kepada sehat, mana yang akan mengarahkan kita kepada sakit. Nah, dalam kategori 3 ini, teman-teman bisa lihat dalam situasi hari ini, itu semuanya kecenderungannya akan mengarahkan kita kepada sakit, bukannya kecenderungan mengarahkan kita pada sehat. Bahkan sebagai contoh misalnya, kalau kita berbicara pendekatan kuratif itu adalah pendekatan yang mahal dan susah. Pendekatan preventif atau promotif hidup sehat adalah yang murah dan mudah. Nah, kebanyakan dari kita kalau ditanya banyakan yang sakit atau banyakan yang sehat. Nah, sekarang kita makanya membuat satu struktur tema kayak kita bilang. Sehat itu anggap aja kita bilang di tangan kanan ini. Sakit anggap aja di tangan kiri, tapi kita ngomongnya berarti bukan sakit, kita ngomongnya mati. Mati di kiri, sehat di kanan. Nah, kita itu rata-rata ada di tengah-tengah. Kita nggak akan pernah bilang, orang seperti saya sekalipun, orang mungkin membuat satu asosiasi, oh si Adera itu sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit, dia udah 50 tahun nggak pernah masuk, jangan-jangan besok saya masuk ya. Tapi poinnya adalah saya cuma mau bilang bahwa saya aja juga nggak ada di yang kanan ini, saya bisa jadi ada di tengah-tengah, atau istilahnya kalau orang bilang yang namanya apa ya, functional sickness atau functional health gitu. Jadi di tengah-tengah itu kita kondisinya itu. Jadi bisa jadi mengarah ke arah ke sakit, apalagi kayak saya udah 5 dekade ya, siap-siap gitu ya. Lalu ya, tapi di sisi lain banyak teman-teman juga yang di tengah-tengah juga, atau jangan-jangan bagi sebagian kalau misalnya udah di ujung kiri di sini, bukan saya bilang dekat mati, tapi maksudnya ada istilah yang orang bilang, makanya kenapa sekarang ini orang sibuk dengan katanya siapa yang bisa kena COVID-19 katanya kan, yang disebut namanya pre-existing condition gitu, yang disebabkan oleh apa? Orang-orang yang misalnya diabetes, orang-orang yang misalnya kalau istilahnya namanya resistensi insulin ya gitu. Lalu orang-orang yang punya penyakit yang berhubungan dengan jantung gitu ya, penyakit yang berhubungan
dengan jantung. Lalu selain itu juga siapa lagi? Iya, betul. Siapa lagi? Orang-orang yang punya penyakit berhubungan dengan pembuluh darah gitu. Nah, itu masuk lagi tuh ada apa? Nanti ada hipertensi, ada diabetes gitu. Ada orang yang cancer, apakah yang baru sembuh dari cancer ataukah yang baru dalam tahapan cancer dan sebagainya. Itu mungkin akan masuk ke dalam tingkat resiko tersebut. Lalu selain itu juga ada orang-orang yang punya masalah dengan yang namanya immunocompromised dan juga ada yang orang yang punya masalah dengan namanya kalau istilahnya apa ya, bermasalah dengan daya tahan tubuhnya ya gitu ya, punya disease dalam hal imun gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari data itu yang dikatakan sebagai potensi terhadap termasuk orang tua katanya. Sebenarnya apa bedanya si penyakit infeksi ini dengan kematian yang sehari-hari yang dialami kalau kita tanya misalnya anggap aja kita rewind sedikit 6 bulan yang lalu kita cek di rumah sakit siapa aja sih yang meninggal gitu. Nah, nanti akan jawabannya sama gitu teman-teman sekalian. Yaitu adalah yang meninggal potensinya adalah orang-orang yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, jadi betapa ibaratnya kalau kita paham tentang kesehatan jadi sebuah sesuatu yang lucu. Cuma pada saat waktu begitu banyak orang yang meninggal karena apa namanya, karena diabetes, banyak orang yang meninggal karena heart attack, banyak orang yang meninggal karena hipertensi karena disebabkan resistensi insulin, itu tidak pernah ada sebuah kejadian di mana ibaratnya sebuah negara atau ibarat institusi kesehatan dunia langsung menarik semua, pokoknya gula pasir itu nggak boleh ada ya, sama tepung nggak boleh ada ya, di pasaran gitu semua ditarik. Kalau sampai ada dan semuanya ibaratnya masih tetap melakukan itu, maka kami akan lakukan yang namanya locking down. Nah, uniknya itu tidak dilakukan gitu. Belum lagi 2 dari 3 pria di Indonesia yang merokok gitu. Rokok itu menyebabkan kematian gitu. Tapi orang selalu nyalahinnya yang salah kan jantung nanti ya. Nanti yang salahnya ntar bahkan kolesterol pun bisa disalahkan. Tapi teman-teman nggak paham ketika yang namanya nikotin atau tar masuk ke dalam pembuluh darah kita akhirnya menciptakan satu peradangan atau stressfulness atau terciptanya satu inflamasi. Pada saat itulah terjadilah yang namanya kortisol. Kortisol nanti berhubungan dengan liver, liver berhubungan dengan kolesterol, kolesterol berhubungan dengan plak, plak berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, nanti berhubungan dengan kerja jantung yang berat, berhubungan nanti dengan heart attack, berhubungan dengan stroke, berhubungan dengan hipertensi. Itu teman-teman nggak paham semua, tapi terakhirnya teman-teman akan nyalahin salah satu partnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian. Salah satu juga kalau kita berbicara cerdas sehat, kita berbicara yang namanya mental kambing hitam itu yang harus dibuang, teman-teman sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang lain atau memilih jadi victim. Ya, tepat sekali. Itu yang gampang aja. Tapi maksud saya Mbak Sandra, ini dalam hal kesehatan. Itu yang kita lakukan. Jadi, dia ngerokok, iya, dia nggak salahin rokoknya. Dia masih makan gula, dia nggak salahin gulanya. Dia masih minum alkohol, dia nggak salahin alkoholnya. Tapi yang dia salahin adalah apa? Virus coronanya. Gitu kan. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana mengatasi masalah ini? Bukan merubah pola perilaku dia, sehingga jadi pre-existing condition-nya jadi lebih baik. Tapi apa yang dilakukan adalah dia hanya menunggu berharap suatu saat nanti akan ada yang namanya satria peningit yang akan membantu kita semua di seluruh dunia ini. Yaitu adalah apa? Dengan adanya obat tertentu, atau dengan adanya sebuah strategi tertentu, vaksinasi atau imunisasi dan sebagainya gitu ya. Saya rasa sebenarnya itu sesuatu, jadi bukan masalah soal obatnya, bukan masalah vaksinnya, bukan masalah dokternya atau rumah sakitnya atau ventilatornya, tapi lebih kepada teman-teman semua paham bahwa warisan pola hidup sehat itu adalah bukan ketergantungan tapi kemandirian. Sehat itu adalah dengan suka hati, bukan dengan susah hati gitu. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi hari ini itu, kalau kita tidak sadar, akhirnya kita terperangkap di dalam situasi itu, dan terakhirnya ketika kita kenapa-napa, nanti kita bilang, yang kita salahin adalah kembali lagi penyakit infeksinya. Atau yang kita salahin adalah apa? Nanti kita salahin adalah, kok iya masalahnya kok nggak ada obatnya dan sebagainya. Padahal sesungguhnya adalah nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Kita konsekuen dalam hal kecerdasan akan keuangan.
Wah, kenapa yang satu sama-sama di SMA yang sama ya Mbak Sandra? Sama-sama kuliahnya bareng. Tapi yang satu bisa jadi jutawan, bisa jadi milioner, bahkan bisa jadi bilioner. Yang satunya lagi bisa nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi kita nggak pernah ibaratnya, oh lo nggak boleh jadi jutawan atau bilioner, nggak bisa. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum jadi jutawan. Jadi lo nggak boleh punya uang lagi. Kan kita nggak kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam dunia keuangan, atau di dalam dunia ekonomi, atau di dalam dunia apapun yang kita cerdas, kita tahu ada kata yang namanya konsekuensi. Jadi kalau dia nggak belajar, dia nggak lulus, berarti itu konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau dia nggak kerja keras, lalu dia tiba-tiba nggak diterima di dalam pekerjaan atau dipecat dari pekerjaan, dia itu adalah konsekuensi. Tapi uniknya ketika kita nggak jaga pola perilaku kita, lalu ketika kita sakit dan kita nggak diurus, yang nggak mengurus dibilang tidak berperi kemanusiaan. Ketika kita tidak, waktu kita bilang, ini gimana sih ini perusahaan ini, masa saya nggak diterima di pekerjaan ini, nggak tahu apa anak saya sakit, suami saya sakit di rumah, kok saya nggak diterima kerjaannya. Pasti akan menjadi lucu pernyataan ini. Kenapa? Karena orang tahu bahwa ya itu kan konsekuensi yang harus Anda jalankan, karena Anda mungkin tidak memenuhi syarat daripada itu. Nah, poin saya, sehat pun sama teman-teman sekalian. Sehat itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah pola perilaku kita. Nah, sekarang hari ini kita semua dalam tanda kutip di penjara karena kita semua tidak mau hidup dengan sebuah konsekuensi. Gitu. Kita serahkan ini semua, tanggung jawabnya kita serahkan kepada institusi kesehatan, apakah di negaranya, apakah di dunia dan sebagainya. Jadi teman-teman paham ya, bisa bayangin ya di sini. Dan kita bisa marah gara-gara lo gimana sih, lo masih keluar juga, ntar emak gue mati, lo kan lucu gitu. Jadi sesuatu yang unik ketika nasib daripada kesehatan orang yang kita kasihi tergantung daripada ulah perilaku orang di luar sana. Itu sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Nah, makanya kenapa teori tersebut itu, makanya sebuah teori itu banyak. Tapi kalau kita mau lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa itulah satu-satunya cara, tapi yang terjadi semua cara ini akan mengarahkan kepada kita untuk melakukan yang namanya secara tidak langsung kita mendestroy our own immune system, yang padahal sesungguhnya saat inilah adalah yang paling sangat dibutuhkan. Nah, hal itulah yang maksud saya, itu yang sebenarnya yang ironisnya tuh seperti itu. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, apa sih kalau kita berbicara dalam case di Indonesia, kondisi sekarang hari ini adalah ada loh salah satu cara yang paling baik yang bisa kita lakukan, yaitu adalah apa? Kebetulan mayoritas masyarakat di Indonesia ini kaum muslimin dan muslimah yang sedang menjalankan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Waduh, itu salah satu strategi yang benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita, terlepas daripada situasi kondisi yang terjadi sebelumnya, kondisi sekarang ini. Yaitu adalah apa? Salah satu daripada faktor yang menyebabkan seorang itu tidak sehat atau menjauhkan dia dari kesehatannya, yaitu adalah mulut kita, sumber kesehatan dan sumber kesakitan. 20 tahun yang lalu, apa yang kita masukin dalam mulut kita, mungkin lebih banyak yang menyehatkan. Tapi 20 tahun kemudian, seperti hari ini, apa yang kita masukkan ke mulut kita itu jauh lebih banyak yang merugikan. Bukan cuma orang yang kaya atau kelas menengah ke atas, bahkan orang di bawah sekalipun, yang miskin sekalipun, kok bisa ya punya masalah dengan resistensi insulin, padahal kan katanya nggak punya uang, padahal kan katanya kan susah makannya dan Sekarang sebagainya. Tapi kebanyakan kok micin, Mas. Dulu tuh kan makanan rebusan, sekarang kebanyakan bumbu, cireng. iya, mungkin kalau kembali lagi tadi ya, yang disalahinnya bumbunya, padahal bumbunya nggak salah, tapi yang salah itu adalah ketika terjadi yang namanya ibaratnya demi pertimbangan kenyamanan, akhirnya semua proses ya, kalau teman-teman tahu, akhirnya makan diproses semuanya, dengan proses dilakukan, otomatis terjadi ibaratnya kemampuan tubuh untuk mencernanya juga menjadi lebih berat, makanya kenapa organ kita jadi lebih berat. Kayak saya aja ngomongin sehat dan sebagainya, tapi secara tidak langsung saya terpapar terus dengan yang namanya misalnya genetic modified food gitu ya, GMO, lalu kadang-kadang high fructose corn syrup gitu ya.
kadang-kadang kena gula di mana-mana, terlepas daripada ya memang kebetulan orang seperti Mbak Sandra, saya dan kawan-kawan mungkin kita masih bersyukur ya, masih olahraga, masih apa segala, jadi masih ada sedikit keseimbangan, tapi tetap aja jangan-jangan kita sendiri udah masuk ya dalam diabetes gitu. Ternyata kalau kita cek di tes A1C-nya ternyata gula darahnya ternyata juga masih ini ya, karena kita terlalu rely on glucose yang terlalu tinggi. Nah, dengan adanya puasa kita pelan-pelan diajarkan untuk menciptakan atau memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan alokasi sumber daya yang baru, yaitu adalah kalau teman-teman tahu ibaratnya badan itu kan begitu cerdas ya. Nah, kita selama ini badan itu terpoluted atau bahkan kalau istilahnya toxified gitu. Jadi keracunan gara-gara kita tidak memahami yang namanya 4 aspek daripada makanan. 1 adalah sumber, 2 adalah penyajian, 3 adalah frekuensi, dan 4 adalah jumlah atau dosis. Nah, kalau kita paham tentang yang namanya pengobatan, 4 aspek itu selalu dijaga. Obatnya apa, sakitnya apa. Orangnya seperti apa, berarti makan dosisnya seperti apa. Beda-beda. Lalu bagaimana respon tubuh terhadap obat, harus makan di waktu-waktu tertentu, jadwalnya gitu. Dan penyajian obatnya harus seperti apa dan sebagainya. Nah, teman-teman kita tuh cerdas dalam upaya untuk mengatasi yang namanya menekan gejala dan memanage kesakitan. Itu kita jagoan. Kenapa? Karena memang kembali lagi ibarat industri medis itu memang kan memang dunianya kan di sana gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita masuk ke dalam industri kesehatan gitu ya atau kebugaran itu, kita tuh benar-benar lupa gitu bahwa sebenarnya prinsipnya sama seperti kayak kita makan obat. Nah, sama makan diatur gak sumbernya? Ya apa aja makan. Sorry, ada pertanyaan nih Mas Adera, Gino apakah bisa hilang tanpa operasi? Ya kembali lagi seperti saya katakan tadi, kayak Jaino sendiri masalahnya kenapa bisa terjadi, karena jawabannya adalah teman-teman menyalahgunakan obat kan begitu kan. Dan yang teman-teman lakukan adalah teman-teman beranggapan oh kalau mau ototnya gede, teman-teman akhirnya bilang oh katanya perlu yang namanya hormon pertumbuhan di dalam tubuh kita. Nah, hormon pertumbuhan di dalam tubuh kita itu kan bisa diproduksi secara alami, makanya salah satunya itu adalah dengan puasa. Kalau teman-teman tahu itu growth hormone, kebaikannya adalah apa? Growth hormone itu terjadi produksinya menjadi lebih tinggi sehingga akhirnya dia bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga dan dia mempertahankan keberadaan otot. Itu makanya kenapa intermittent fasting begitu populernya, karena salah satu yang didengungkan itu adalah bisa memproduksi human growth hormone menjadi lebih meningkat. Semakin puasanya dari 13 jam jadi 18 jam sampai 24 jam, human growth hormone production secara natural alami menjadi lebih meningkat. Tapi apa yang dilakukan sama teman-teman? Teman-teman memakai synthetic human growth hormone. Nah, pada saat itulah akhirnya semuanya berkembang. Mulai dari alisnya, mukanya, tengkoraknya, kepalanya, dan namanya Frankenstein syndrome. Makanya kenapa banyak teman-teman kayak cewek, atlet binaraga, atau cowok gitu yang ini apa, yang sekarang yang pokoknya cuma tahu dari satu sisi aja. Oh, saya pakai GH buat naikin berat badan supaya biar ototnya tambah gede. Ya terakhirnya yang terjadi ya itu tadi gitu. Jadi payudaranya juga jadi membesar juga. Jadi dia bingung gitu. Kok bisa ya terjadi itu? Terakhirnya begitu Jaino, gimana caranya saya turunin? Terakhirnya kan orang bilang ya mesti operasi kan kayak gitu. Bagaimana ini tidak terjadi gitu, karena dia akan terus-menerus ada di sana ya. Jadi mungkin itu teknis lah, teman-teman juga bingung. Jaino apa sih katanya? Pemahamannya itu tebal kalau ngomongin semuanya. Iya, Jaino itu ibarat cowok itu jadi punya payudara, teman-teman. Gara-gara terjadi yang namanya sebuah mixed up atau screw up secara hormonal, gara-gara teman-teman menyalahgunakan obat. Dalam hal ini yang memakai growth hormone itu, yang sekarang ini banyak anak-anak muda sekarang katanya oh mau badannya gede gitu. Yang disalahinnya si Adera lagi, oh ya saya panutannya Adera sih kalau yang gede seperti dia, ya yang udah saya suntik itu gitu. Yang tidak disadari ibaratnya orang lain pakai apa, kita punya pakai apa gitu. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, warisan daripada pola hidup sehat kemandirian. Kalau kita jadi anak-anak fitness, anak-anak binaraga, anak-anak body fitness, Miss Bikini atau apapun juga, Miss Figure ya teman-teman, atau Miss Fitness, teman-teman tuh harusnya you're supposed to be the health to be a health champion
kita itu juara sehat gitu loh. Jadi badan bagus itu karena memang bunganya daripada pola perilaku kita. Buah yang manis atau misalnya bunga yang mekar itu adalah sebuah konsekuensi daripada akumulasi ulah perilaku kita dalam berinvestasi gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi badan bagus itu bukan kayak minjem gitu loh. Kalau badan bagus minjem, itu sama aja kayak bunga plastik dari Cina. Tinggal beli aja udah langsung nggak perlu disiramin kan badannya bagus terus. Makanya anak-anak binaraga kadang-kadang kalau pakai drugs gitu atau pakai itu apa, dia ngepost nggak ngepost itu deltoidnya tetap aja bengkak terus badannya gede terus gitu ya. Dia ngepost dan nggak ngepost sama aja bentuknya. Karena apa ya? Karena itu tadi analoginya tuh ibaratnya seperti kayak bunga plastik itu artifisial. Jadi badannya juga artifisial ketika tidak mengkonsumsikan obat ya dia kembali lagi langsung ciut gitu dan jadi bingung lagi gitu. Nah, jadi saya Makanya pikir yang drug free kalau pas lagi ada lomba jadi juri jadi kelihatan banget ya kalau ada yang pakai drugs apa enggak secara Mas Ade drug free gitu ya. ya, tapi uniknya kembali lagi memang mayoritasnya pemakai semua gitu. Bahkan bukan Iya, cuma di Indonesia ya, saya ngomongin di dunia gitu. Makanya kenapa olahraga binaraga itu nggak akan pernah berkembang, kenapa? Karena dia tidak sinergis dengan iya. kesehatan dan vitalitas yang padahal sesungguhnya zaman dulu masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Itu harusnya begitu gitu, tapi yang terjadi enggak gitu. Sekarang yang terjadi ibaratnya sebenarnya salah paham semua, apalagi anak-anak zaman sekarang ngelihat orang badan bagus aja udah pasti langsung dia pikir oh ini begini begitu. Jadi bisa membayangkan kita dibesarkan dalam lingkungan yang koruptif gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat orang lain semuanya juga koruptor gitu ya. Jadi saya pikir itu salah paham. Iya. Mas Ade, ini kita udah reminding, tinggal 1 menit lagi. Wow, Thank you satu banget. menit. Mas Ade masih ada yang diiniin, poin-poin masih disampaikan, kita mau lanjut lagi atau gimana, Mas? Ya nggak apa-apa, cukup Udah. santai kok. Yang penting Oh, buat Mbak Sandranya aja. I'm okay with that. Karena Ya, pasti teman-teman juga nih pada banyak banget yang senang banget dengerin Mas Ade. Jadi thank aku nggak tahu you. kalau misalnya Mas Ade sudah mau selesai, tapi ya sudah. I think like nanti kita Enggak, ngobrol-ngobrol lagi aja ya Mas Ade ya. iya dengan Oke. senang hati. Nanti So, Mas Ade, kita thank you buat lagi banget. acara. Thank you Mbak Iya, Sandra, bermanfaat banget buat teman-teman. aku sama Thank you. teman-teman yang pastinya jangan pernah bosan untuk bisa Mm-mm. ngobrol sama kita semuanya. So, Iya, makasih Mbak Sandra teman-teman sudah nanti di save bergabung. ya. Mbak Iya, Sandra nanti di save juga. iya, Jadi biar iya. teman-teman bisa lihat juga. Iya. Makasih Thank Mas Ade. you. Selamat berpuasa teman-teman Ya, semuanya. Jangan lupa teman-teman, plan saya do selalu. action. Ya, plan do action apa yang udah dikasih tahu sama Mas Ade karena and never give up karena itu adalah key-nya. Tuh, makasih banget Mas Ade. Selamat Thank you. siang. Ya, thank you Mbak Sandra. Ketemu Bye. lagi ya kita ya Ya. di Bali ya. Atau di Love you Bandung. bunches. Oke teman-teman semua, terima kasih udah bergabung. Mas Adi terima kasih juga sudah berbagi. Dan juga untuk teman-teman yang menjalani ibadah puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga semuanya lancar. Dan semua yang Mas Adi sampaikan itu bisa langsung dilaksanakan teman-teman. Dan jangan cuma dibayangin aja, tapi juga harus take action. Plan action, fokus, dan never give up. Selama 20 tahun aku kerja, aku banyak belajar. Tapi juga banyak orang yang gagal karena mereka nggak fokus dan mereka gampang banget nyerah. So jangan lupa berdoa, kita sama-sama just do it ya. So terima kasih buat semuanya, thank you.